Shalom saudara, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini kita bisa masih merayakan hari yang sangat penting dan bersejarah, hari Jumat Agung di mana Kristus Yesus mati disalibkan buat dosa saudara dan buat saya. Saudaraku, hari ini dalam waktu beberapa menit ke depan saya ingin ajak saudara untuk melihat satu rencana agung yang Tuhan kerjakan di muka bumi ini. Ya. Pada waktu Tuhan menciptakan manusia dan menempatkan manusia di dalam hadiratnya sendiri di Taman Eden, ada satu perkara yang membuat saya terus berpikir dan bertanya-tanya. Tuhan memberikan satu larangan kepada manusia. Semua pohon boleh kamu makan buahnya, tetapi yang satu ini jangan pernah kamu makan, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Saudaraku, saya berpikir sebagai manusia, seandainya Tuhan melarang manusia untuk makan dari buah pohon itu, kenapa Tuhan gak tempatkan pohon itu jauh di tempat yang tidak mungkin terjamah manusia? Katakanlah ditanam di planet Mars atau di Pluto atau di mana gitu ya, yang gak mungkin bisa dijamah oleh manusia. Kenapa justru Tuhan tempatkan di tengah-tengah Taman Eden yang tiap-tiap hari dilihat oleh manusia dan dengan mudah bisa dijamah oleh manusia? Saudaraku, satu perkara yang saudara perlu mengerti. Dari semula rencana Tuhan untuk saudara dan saya, manusia, itu bisa percaya kepada Tuhan bukan cuma sekedar karena terpaksa harus percaya. Saudara dan saya harus bisa beriman kepada Tuhan, bukan karena dipaksa untuk beriman. Sebab kalau dipaksa itu namanya terbelenggu, bukan percaya, bukan beriman. Saudaraku, Tuhan karena satu tujuan ini, Dia memberikan yang namanya the gift of choice. Ada banyak hal yang terjadi dalam hidup manusia, di mana kita tidak punya pilihan, di mana saudara lahir, di dalam keluarga yang mana, di dalam ras seperti apa, di bangsa mana, dari lingkungan yang seperti apa. Semuanya, bahkan jenis kelamin kita, semuanya itu tidak pernah kita pilih sendiri. Semuanya adalah hal yang Tuhan tentukan sejak semula. Tetapi untuk satu perkara, untuk di mana saudara akan menghabiskan waktu di dalam kekekalan, Tuhan berikan ini sebagai the gift of choice. It's up to you. Saudara tentukan sendiri di mana saudara dan saya akan menghabiskan waktu di dalam kekekalan. Bersama-sama dengan Tuhan atau justru menjadi seterunya Tuhan. Saudaraku, sebagai hamba Tuhan, saya ingin bicara dalam waktu beberapa menit ke depan. Saudara sungguh-sungguh perhatikan kebenaran ini. Karena saya rasakan ini sesuatu yang sangat penting. Saya mau memberi pesan ini kepada semua anak-anak. Anak-anak saya di rumah, anak-anak rohani, semua betul-betul penting untuk mengerti kebenaran ini. Saudaraku, semua kita sebagai anak-anak, kita suka menerima yang namanya the gift, hadiah. Sejak sebelum Natalan kita sudah bicara tentang hadiah-hadiah yang Tuhan berikan. Hari ini kita akan melihat satu perkara. Hadiah yang Tuhan berikan ini, the gift of choice, itu seringkali justru menjadi batu sandungan untuk manusia diselamatkan. Saudaraku, saya ingin perlahan-lahan bicara kebenaran ini. Ada dua orang kakak beradik. Yang satu bernama Edwin Thomas Booth. Yang kedua bernama John Wilkes Booth. Mereka berdua lahir dari keluarga yang sama, dari papah mamah yang sama, mempunyai talenta, kesukaan yang sama. Mereka adalah penyanyi opera. Mereka adalah pemain drama opera. Edwin Thomas Booth itu pemain opera yang lebih baik daripada saudaranya John Wilkes Booth. Saudaraku, mereka bermain di opera house paling bergengsi di Amerika. Satu kali pada tahun 1863, secara mungkin kebetulan, Edwin dan saudaranya John Wilkes Booth
bermain dalam satu opera tentang perkara pembunuhan Julius Caesar. Dan John Wilkes Booth mengambil peran sebagai Brutus yang membunuh Julius Caesar. Saudaraku, itu tahun 63. Tahun 65, pada waktu satu pertunjukan sedang ditayangkan di satu opera house paling bergengsi pada waktu itu, Ford Opera House di Washington DC. John Wilkes Booth nyelip masuk dari ruang para pemain. Dan dia mengambil senjatanya, kemudian dia arahkan kepada penonton yang duduk di paling depan, di bangku paling depan, Abraham Lincoln, ditembak mati. Kemudian setelah itu riwayatnya habis. Tapi bukan hanya dia yang habis. Saudaranya, Edwin Thomas Booth, memutuskan untuk mengakhiri karirnya karena menanggung malu bahwa dia bersaudara dengan pembunuh presiden. Saudaraku, Edwin Thomas Booth memilih untuk pergi menjauh dari keramaian. Dia pindah kota, pindah negara bagian ke Illinois, ke Chicago, Illinois. Dan dia menetap di sana sebagai pekerja biasa supaya tidak dikenali oleh siapapun. Dia ingin membangun satu hidup yang baru karena latar belakang rasa malu bahwa dia bersaudara kandung dengan seorang pembunuh presiden. Saudaraku, di satu sore ketika dia sedang menunggu berada di dalam satu kereta yang memindahkan dia dari satu tempat ke tempat lain. Kereta itu berjumpal-jumpalan orang ada di tempat itu. Kemudian tanpa sengaja ada satu anak muda di depannya. Ketika kereta itu berhenti, pintu terbuka karena begitu banyaknya orang yang berjubel-jubelan. Anak muda ini terdorong dan hampir jatuh keluar. Dan kalau sampai dia jatuh keluar, pasti hancur. Karena dia akan tertabrak, terseret dengan kereta yang sedang berjalan. Saudaraku, secepat kilat, tanpa dia sadari, kakinya menjegal anak muda itu. Dan tangannya merangkul anak muda itu. Sehingga selamatlah anak muda itu. Edwin Thomas Booth tidak mengenali anak muda itu. Tapi anak muda itu mengenali mantan pemain opera yang sangat terkenal ini. Beberapa hari kemudian Edwin Thomas Booth mendapat telepon. Dan dia dipanggil ke Gedung Putih oleh Jenderal Ulysses S. Grant. Dan Ulysses S. Grant mengucapkan terima kasih melalui sepucuk surat. Dan dia dikatakan bahwa terima kasih kamu telah menyelamatkan anak daripada Presiden Abraham Lincoln. Saudara, dua saudara punya hidup yang sepertinya hampir sama. Memilih dua area hidup yang berbeda. Yang satu memilih untuk menjadi pembunuh presiden. Yang satu memilih untuk menjadi penyelamat anak presiden. Koinsiden mungkin, kebetulan, tapi saya katakan, tidak ada yang kebetulan. Saudaraku, seumur hidupnya, Edwin Thomas Booth berkata begini, tulisan surat daripada waktu itu adalah Jenderal Ulysses S. Grant, yang kemudian, nggak lama kemudian dia menjadi Presiden Amerika juga. Surat itu selalu ada di kantong bajunya, dan tidak pernah keluar sampai pada matinya. Saudaraku, saya ingin sampaikan, seringkali kita akan melihat pemandangan-pemandangan seperti ini. Dari kandungan yang sama, dari rumah tangga yang sama, dari bangsa yang sama, memilih dua hal yang berbeda. Musa dengan saudara tirinya yang namanya Ramses II, sama-sama dibesarkan di istana Firaun, sama-sama dididik sebagai anak seperti anak Firaun. Dua-duanya bertumbuh dengan pendidikan yang sama, dengan kemewahan yang sama. Ibrani 11 berkata begini, pada waktu Musa sudah mulai menginjak dewasa, karena iman Musa memilih untuk tidak menghabiskan waktunya dengan kemewahan istana Firaun, tapi memilih untuk menderita bersama dengan bangsanya. Ramses II memilih untuk memerangi bangsa Israel. Sampai akhir hayatnya dicatat di dalam sejarah. Dua pribadi bertumbuh di dalam satu atap yang sama, memilih dua hal yang berbeda. Dan yang paling aneh,
Tuhan biarkan mereka memilih jalan hidupnya. Abraham dengan Lot, dari keturunan yang sama, dari tempat yang sama, dari Ur Kasdim, keluar bersama-sama dari Ur Kasdim. Abraham memilih tanah Kanaan, Lot memilih Sodom dan Gomora. And God let them choose. Tuhan biarkan mereka memilih. Saudaraku, hari ini kita memperingati hari Jumat Agung. Bukan kebetulan bahwa Yesus, Alkitab mengatakan gini, Yesus disalib dan di kanan kirinya ada dua penjahat. Dua penjahat ini pada awalnya sama-sama mengolok Yesus. Coba lihat. Matius 27 ayat 42 sampai 44. Matius 27 ayat 42 sampai 44. Silakan. Matius 27 ayat 42 demikian firman Tuhan. Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel, baiklah ia turun dari salib itu dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya pada Allah, baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya, karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Sudah lihat, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia. Ya. Jadi bukan satu, dua-duanya pada awalnya sama-sama mengolok-olok Yesus. Dan Tuhan biarkan. Namun tiba-tiba kita tahu bahwa yang satu mengalami sesuatu perubahan dalam proses penyalipan itu. Nah, saudaraku, saya ingin sampaikan satu kebenaran ini. Dari hal ini kita melihat bahwa the gift of choice yang Tuhan berikan, karena dia harus konsisten dengan tujuan ilahi yang pertama kali. Bahwa manusia itu harus percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bukan karena dipaksa, tetapi karena dia sendiri memilih untuk percaya. Dan untuk itulah Tuhan harus berikan yang namanya the gift of choice. Hak untuk memilih. Tetapi hak untuk memilih ini menjadi senjata yang sangat-sangat berbahaya. Karena manusia seringkali gak tahu bagaimana cara memilih. Manusia akan memilih sesuai dengan apa yang dia pandang baik. Dan 1000 orang mempunyai 1000 pandangan. Saudaraku, kalau manusia kita sekarang hari ini kita bisa mendengar bahwa ternyata hak untuk memilih, hadiah untuk bisa memilih, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Lalu bagaimana kita bisa mengerjakan perjalanan hidup kita yang ke depan? Saudaraku, di dalam kebenaran firman Tuhan, ternyata pada peristiwa detik-detik kematian Tuhan Yesus Kristus ini, dia sendiri menyelipkan ada beberapa perkara untuk mengajar gereja Tuhan tentang kebenaran ini. Saudaraku, saya ingin ajak saudara untuk melihat satu perkara untuk kita sama-sama renungkan. Saudaraku, pada waktu Yesus hendak disalibkan, pada waktu itu ada peristiwa di Taman Getsemani. Semalam-malaman Yesus berada di Taman Getsemani. Dan kemudian ada sekelompok orang prajurit Romawi yang datang untuk menyerang Yesus. Coba saya ajak saudara untuk melihat Matius 26. Matius 26, perhatikan mulai dari ayat yang ke-48 sampai ayat yang ke-52. Matius 26 ayat 48 demikian firman Tuhan. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia, tangkaplah dia. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, Salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Hai teman, untuk itukah engkau datang? Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar, sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya,
Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Amin. Saudaraku, perhatikan kebenaran firman Tuhan ini. Peristiwanya pada waktu itu, Yesus sedang semalam-malaman berdoa bersama dengan murid-muridnya. Terutama dengan Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Setelah semalam-malaman Yesus bergumul di dalam doanya. Menjelang fajar, tiba-tiba ada sekelompok tentara Romawi bersenjatakan lengkap, dipimpin oleh Yudas Iskariot. Datang bertemu dengan Yesus. Yudas Iskariot sebelumnya sudah memberi tahu kepada para serdadu Romawi ini. Nanti orang yang akan kucium pipinya, itu dialah Yesus. Dan begitu bertemu dengan Yesus, Yudas Iskariot langsung memberikan shalom kepada Yesus. Dan kemudian dia mencium pipi Yesus. Dan Yesus langsung tahu, dia katakan gini, Yudas, dengan ciuman engkau menjual anak manusia. Saudaraku, melihat pemandangan yang begitu menakutkan, tentara Romawi dengan senjata yang lengkap, dengan pedang, dengan parangnya, dengan tombaknya, dengan perisainya, semuanya bersenjatakan lengkap. Satu daripada serdadu Romawi ini, begitu melihat Yudas mencium Yesus, langsung bergerak untuk menangkap Yesus. Secepat kilat, Petrus yang adalah salah satu dari murid Yesus, mengambil pedangnya, mungkin bukan pedang, mungkin hanya sekedar pisau seorang nelayan yang tidak terlalu tajam mungkin, atau tidak terlalu berarti dibanding pedang-pedang tentara Romawi. Dia ambil pedangnya atau pisaunya ini, dan kemudian disabetkan kepada telinga daripada tentara Romawi yang mencoba menangkap Yesus. Kita tahu bahwa Yesus melakukan mujizat dan menempelkan kembali telinga itu. Kemudian Yesus memberi pesan kepada Petrus. Dan pesan ini bukan cuma sekedar untuk Petrus, tapi pesan ini untuk semua manusia. Perhatikan apa yang Yesus katakan. Petrus, kembalikan pedangmu ke sarungnya. Barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa oleh pedang. Coba saudara renungkan sebentar apa yang Yesus sebetulnya maksudkan di sini. Petrus melihat gurunya, rabinya, Tuhannya sedang terancam. Orang tua rohaninya sedang terancam. Dan Petrus melihat hidupnya sepenuhnya tergantung kepada pribadi ini. Sekarang pribadi ini dalam keadaan terancam, hendak ditangkap oleh serdadu Romawi. Serdadu Romawi semuanya mempunyai senjata yang lengkap. Tidakkah salah kalau Petrus juga berusaha membela diri dengan senjata yang ada pada dirinya? Dia cabut pedangnya, dilibaskan kepada telinga serdadu Romawi ini. Kemudian Yesus berkata, kembalikan pedang itu ke sarungnya. Kalau kamu menggunakan pedang, kamu akan binasa oleh pedang. Apa yang Yesus ingin sampaikan? Petrus, engkau punya hak untuk membela diri. Engkau punya hak untuk mempertahankan hakikatmu. Engkau punya hak untuk mempertahankan pendapatmu. Tetapi let me tell you, kata Tuhan, kembalikan hak itu ke sarungnya. Kalau engkau menggunakan hak itu, engkau akan mati karena engkau menggunakan hak itu. Saudaraku, sebetulnya inilah yang Tuhan sampaikan kepada Petrus hari itu. Kenapa Petrus akan mati oleh pedang ini? Dia menggunakan ini untuk membela Tuhan. Dia menggunakan ini untuk mempertahankan haknya. Saya punya hak untuk memilih. Tetapi justru Tuhan katakan, kembalikan itu. Kalau engkau gunakan hakmu untuk itu, engkau akan mati karena hal itu. Ingat apa yang terjadi dengan Adam dan Hawa? Mereka punya hak untuk mengambil buah itu. Karena buah itu ada dalam jangkauan tangannya. Dan mereka mati karena menggunakan hak itu. Kemudian gak lama peristiwa penyalipan terjadi. Dua penjahat yang di kanan dan di kiri Yesus. Dua-duanya disalibkan. Tadi kita melihat di Matius 27. Dua-duanya pada awalnya mengolok-ngolok Yesus. But something happened along the way. Ada sesuatu yang terjadi pada peristiwa penyalipan ini. Yang satu melihat dan mempertahankan pendapatnya. Bahwa kalau Yesus benar-benar Tuhan, kenapa dia gak selamatkan dirinya dan selamatkan kita juga. Tetapi yang lain memperhatikan
mengamat-amati. And something happen. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hatinya. Saudara tahu apa yang terjadi dalam hatinya? Coba kita lihat sendiri. Berhari-hari saya perhatikan perkataan daripada penjahat ini. Perhatikan apa yang dia katakan. Matius 27 sekali lagi. Matius 27, perhatikan ayat yang ke-42. Sampai ayat, Lukas 23. Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Lukas silakan, Lukas 23 ayat 39 sampai 43. Silakan. Lukas 23 ayat 39, demikian firman Tuhan. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut, juga tidakkah kepada Allah sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Amin. Saudaraku, perlahan-lahan kita perhatikan apa yang disampaikan oleh penjahat yang ada di sebelah Yesus ini. Saya nggak tahu di sebelah kiri atau sebelah kanan. Tapi intinya penjahat ini menyampaikan sesuatu dari dasar hatinya. Firman Tuhan katakan apa yang keluar dari mulut itu keluar dari dalam hatinya. Sesuatu terjadi di dalam hatinya ketika dia melihat pemandangan, ketika dia mengamat-amati tingkah laku Yesus, ketika dia melihat dan mendengarkan perkataan-perkataan Yesus. Sesuatu terjadi dalam hatinya yang awalnya dia mengolok-olok juga bersama-sama dengan yang lain. Tiba-tiba sebelum dia mati, ada revelation, ada pewahyuan yang keluar dari mulutnya. Dikatakan ayat yang ke-40, dia menegur sahabatnya, temannya, penjahat juga. Dia katakan begini, tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Kemudian dia berkata begini, lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja." Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Saudaraku, saya nggak mengerti sebetulnya kebenaran ini. Apa yang dia maksudkan, apa yang terjadi di dalam dasar hatinya ketika dia menegur temannya yang juga adalah penjahat. "Hei, apa kamu gak takut akan Tuhan? Kita sama-sama menerima imbalan yang setimpal dengan dosa kita, tapi orang ini tidak berbuat dosa sama sekali." Saudaraku, perhatikan perlahan-lahan kebenaran ini. Pada waktu saya renungkan, Roh Kudus mulai bisikan sesuatu dan saya ingin sampaikan kepada saudara. Saudaraku, perlahan-lahan nanti saudara lihat ya. Coba kita lihat kitab Ulangan 4. Ini penting sekali saudara perhatikan kebenaran. Ulangan 4, perhatikan ayat yang ke-9, saya akan bacakan mulai ayat 9 sampai ayat yang ke-13. "Tetapi waspadalah, berhati-hatilah supaya engkau jangan melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri. Dan supaya jangan semuanya itu hilang daripada ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya ini." Beritahu apa? Ya ini pada hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb. Waktu Tuhan berfirman kepadaku, "Suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku. Maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku sehingga mereka takut kepadaku. Selama mereka hidup di muka bumi dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala sampai ke pusar langit dalam gelap gulita, awan dan dalam kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api, suara kata-kata
kamu dengar, tetapi satu rupa pun tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diberitakannya kepadamu untuk dilakukannya, yaitu ke-10 firman, dan menuliskannya pada 2 loh batu. Saudaraku, perlahan-lahan, mungkin kalau sudah baca sepintas, sudah nggak menangkap apa artinya. Saya ingin perlahan-lahan membawa saudara untuk melihat kebenaran ini. Di Gunung Horeb, sesuatu terjadi. Tuhan melakukan sesuatu yang berbeda dari hal-hal sebelumnya. Di Gunung Horeb, Tuhan tidak menampakkan diri. Tetapi suaranya didengar bukan saja oleh Musa atau oleh Harun dan mungkin oleh Yosua. Tetapi suara Tuhan didengar sampai ke seluruh umat Israel. Mereka tidak melihat wajah Tuhan. Tuhan tampil dalam api yang menyala-nyala. Awan gelap yang menutupi sampai ke pusar langit, dikatakan firman Tuhan. Di situ Tuhan memperdengarkan suaranya kepada seluruh Israel. Semua telinga mendengar suara Tuhan. Tuhan bicara apa? Dia bicara tentang 10 perintah Tuhan. Nah, sekarang saudara bayangkan 10 perintah Tuhan ini dibandingkan, ditabrakkan dengan the gift of choice. Ini bertentangan. Sangat-sangat bertentangan. 10 perintah Tuhan berkata begini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung dan sujud menyembah kepadanya. Jangan sebut nama Allahmu dengan sia-sia. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hormati ayah dan ibumu. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina, dan sebagainya dan sebagainya. Coba saudara bayangkan dengan the gift of choice yang Tuhan sendiri berikan. Bagaimana saudara bisa reconcile keduanya? Di satu pihak engkau punya hak untuk memilih. Di satu pihak Tuhan berkata, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan menjadi saksi dusta. Bukankah saya punya hak untuk memilih? Bukankah saya bisa mengatur hidup saya sendiri? If I want to do it, I can do it. Saya punya hak untuk bersaksi dusta. Saya punya hak untuk mencuri. Kalau saya lapar, saya nggak dapat, saya bisa tipu, saya curi, saya rampok, apapun saya punya hak. That's up to me. That's my right. Saya punya hak untuk menentukan langkah hidup saya sendiri. Keduanya ditabrakkan di Gunung Horeb. Dan Tuhan berkata melalui Musa, ingatkan kepada mereka. Di Gunung Horeb, aku bicara langsung didengar oleh semua umat Israel. Perhatikan apa tujuannya Tuhan memberikan 10 perintah Allah. Perhatikan ayat yang ke-10 sekali lagi. Pada hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu, di Horeb, waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul di hadapanku, maka aku akan memberikan mereka mendengar segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi. Saudaraku, saya ingin sampaikan, that's the key. Inilah kuncinya. Saudara bisa mengendalikan hak bebas yang begitu liar. Semua manusia punya hak bebas. Semua manusia punya the gift of choice. You can choose mau menjadi seperti Edwin Thomas Booth atau seperti John Wilkes Booth. Engkau bisa memilih mau menjadi seperti Abraham atau seperti Lot. Seperti Musa atau seperti Ramses II. That's up to you. Saudara punya hak untuk memilih itu. Bagaimana saya bisa memilih? Apa yang saya harus lakukan? Bagaimana saya bisa memastikan saya bisa memilih yang benar? Kuncinya satu, belajar takut akan Tuhan. Di Gunung Horeb Tuhan katakan kepada Musa, mereka harus belajar takut akan Tuhan. Itulah sebabnya aku kirimkan 10 perintah Allah. Semua itu tercantum dalam satu perkara, learn the fear of God. Saudaraku, penjahat yang ada di sebelah Yesus memberitahu sahabatnya yang juga penjahat. Perkataannya begini, tidakkah engkau takut juga kepada Allah? Kita memang layak untuk menerima hukuman, tetapi orang ini tidak layak. Tiba-tiba dia bisa tahu ada satu pewahyuan yang saya percaya dihembuskan oleh Roh Kudus kepada dirinya. Sehingga dia bisa berkata gini, tidakkah engkau takut kepada Tuhan? Kalau engkau takut kepada Tuhan, engkau akan memilih jalan hidupmu menjelang kematianmu untuk hidup benar di hadapan Tuhan.
Saudaraku, the gift of choice yang ada pada tangan saudara, yang ada pada hati pikiran saudara, itu adalah God's given choice. Tetapi kalau saudara tidak hati-hati menggunakan that choice, saudara akan hancur, berantakan. Saudaraku, bukan hal sepele. Semua manusia, peradaban dunia berubah. Manusia menjadi semakin lebih beradab, semakin lebih canggih. Teknologi akan terus berkembang. Filosofi akan merubah pola pikir manusia. And you will fight for your right. Engkau merasa engkau punya hak untuk menentukan langkah hidupmu. Saudaraku, saya berdiri sebagai bapak kepada anak-anak rohani. Sama seperti saya bicara kepada anak-anak saya. Kadang-kadang anak sudah besar. Dia merasa punya hak untuk menentukan. Saya sudah umur sekian, saya punya hak untuk menentukan diri saya sendiri. Saya punya hak untuk melangkah. Dengan siapa saya mau berteman, dengan siapa saya akan menikah. Apa yang akan saya lakukan, that's my right, that's my choice. Pada saat seperti itu, orang tua akan menjadi seperti Tuhan. Kita akan biarkan anak kita. Kita nggak punya hak untuk melarang. God will let you choose. Tapi sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua rohani saya ingin sampaikan. Give it back to God. Tuhan berpesan kepada Petrus di Taman Getsemani. Petrus, kembalikan pedangmu ke sarungnya. Kalau kamu gunakan pedang itu, kamu akan mati oleh pedang. But if you give it back ke sarungnya, maka engkau akan hidup. Karena engkau memberikan kembali hak pilih itu kepada Tuhan yang memberikan kepadamu. Saudaraku, pernahkah saudara mengerti kebenaran ini? Apa yang terjadi di kayu salib? Yohanes 10 berkata begini, tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku, kata Tuhan Yesus. Aku dengan rela memberikan nyawaku. Tuhan bukan karena disalibkan. Dia bisa berhak untuk mendatangkan bala tentara surga untuk memerangi semua prajurit Romawi. Dia bisa turun dari atas salib dan menghantam habis. Satu kali Billy Graham melihat satu pemandangan. Dia melihat satu sunyi senyap keadaan. Dia melihat malaikat Tuhan begitu geramnya mengangkat senjatanya dengan obor yang menyala-nyala. Semua sedang siap-siap perang, seluruh bala tentara surgawi. Billy Graham bertanya, Tuhan, apa yang terjadi? Mereka sedang siap untuk berperang. Mereka menunggu komando dari komandan tertinggi mereka. Tiba-tiba semua malaikat yang sedang siap-siap untuk berperang mendengar satu komando dengan sangat lembut. Rintihan jauh di bawah sana yang berkata gini, Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Satu persatu malaikat itu meletakkan senjatanya. Kalau Tuhan berkata, Bapa habisi mereka, hari itu juga seluruh bumi akan habis. He choose not to choose. Dia memilih untuk tidak memilih. Dia mengembalikan kepada Bapa. That's your right. Tapi karena Tuhan ciptakan manusia dengan hak pilih ini, dia harus bayar harganya. Saudaraku, belajar satu perkara ini. Ini memang gak mudah untuk diterima. Terutama saudara yang punya intelektual. Saudara yang hidup dengan segala macam pengaruh dunia. Saudara akan berkata begini, saya punya hak untuk memilih. Tapi seringkali justru itulah yang membuat begitu banyak manusia jatuh dalam dosa dan hancur hidupnya. Billy Graham punya 5 orang anak. Anak yang paling kecil diberi nama seperti nama ibunya, Ruth Graham. Pada waktu Billy Graham meninggal, di depan peti matinya, satu persatu anak itu bicara, memberikan eulogi. Kemudian giliran Ruth Graham berdiri, dan dia berkata begini, semua orang punya cerita tentang Billy Graham. Saya punya cerita yang lain. And that's only me, dia katakan. Dia bercerita begini, 21 tahun dia menikah, dan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Seluruh keluarga besar Graham tidak pernah ada yang bercerai. Billy Graham menikah dengan istrinya Ruth Graham selama 64 tahun.
tidak pernah mengalami kehancuran pernikahan. Tetapi sekarang dia hancur setelah 21 tahun menikah. Ditinggalkan oleh suaminya. Hatinya hancur. Anak-anaknya sudah mulai menginjak dewasa. Lalu beberapa teman saudara mengajari dia, udahlah kamu pergi ke kota lain. Supaya kamu bisa mulai berinteraksi dengan baik. Dia pergi ke rumah saudara perempuannya. Ke kota saudara perempuannya. Bergabung dengan satu gereja. Di mana saudara perempuannya tinggal bergereja di situ. Gembalanya memperkenalkan kepada seorang duda. Singkat cerita, dari perkenalan itu mereka jatuh cinta. Dan mereka ingin menikah. Dalam waktu yang sangat singkat. Billy Graham sedang ada di Tokyo pada waktu itu, dia katakan. Daddy ada di Tokyo. Menelpon dia, Ruth, apa enggak terlalu cepat? Kamu belum kenal dengan pria ini. Tunggu waktunya. Jangan keburu-buru. Selesai bicara, Ruth Graham berkata gini, apa yang Daddy tahu? Daddy tidak pernah bercerai. 64 tahun Daddy menikah. Dia enggak pernah kenal bagaimana caranya saya sebagai wanita sakit ditinggali oleh suami. Dia memilih untuk mau menikah dengan pria yang baru dia kenal. Anak-anaknya berkata, Mami tahan dulu, sabar dulu. Anak-anakku gak mengerti, anak-anakku sebentar akan dewasa dan dia akan menikah, menjalani hidupnya sendiri-sendiri. Dengan singkat, tahun itu juga Ruth Graham memilih untuk menikah kembali. Melanggar perkataan papahnya, Billy Graham. Dalam waktu 5 minggu, dia menemukan pria itu lebih daripada monster. Dia menjadi begitu ketakutan sampai harus mengungsi keluar rumah. Dan pergi ke North Carolina, ke rumah papahnya, Billy Graham, yang berada di puncak gunung. Dalam perjalanan pulang ke rumah, angan-angannya berpikir, ketakutan terus menyelimuti pikirannya. Apa yang Daddy akan katakan? Apa yang Daddy akan perbuat? Aku sudah hancur, aku merasa kotor. Aku melanggar, bukan hanya kotor bagi diriku. Aku melanggar titah yang Daddy katakan. Begitu dia pulang, dia lihat di driveway, bapaknya sedang menunggu di luar. Dan lari ke depan, dipeluknya Ruth Graham. Dikatakan, Ruth, welcome home. Begitu duduk dengan air mata yang masih menetes, Ruth pegang tangan Daddy-nya. Dia katakan, Daddy, what shall I do? Billy Graham dengan lembut berkata gini, learn to give up your choice. Learn to fear the Lord. Belajar untuk menyerahkan hakmu. Belajar untuk takut akan Tuhan. Saudaraku, dalam perjalanan hidup saudara, kalau tidak ada manusia saya katakan, bukan hanya Tuhan, manusia rohani yang bisa berkata kepada saudara, stop, don't do it. Jangan lakukan lebih jauh lagi. Kalau enggak ada satupun manusia yang saudara beri hak untuk menentukan pilihan ini. Let me tell you, life will be very miserable. Hidupmu pasti akan hancur. Karena engkau mempertahankan the gift of choice. Saudara tahu apa artinya salib? Give me back, kata Tuhan. Berikan itu kepadaku, biar aku yang tanggung di kayu salib. Hak itu aku akan berikan kembali kepada Papa, kepada Bapa di surga. Tidak seorang pun mengambil nyawaku daripadaku. Aku dengan rela menyerahkannya kepada Bapa di surga. Tugas saudara dan saya, dalam banyak perkara, banyak pilihan, saudara akan diperhadapkan di dalam persimpangan jalan. Dagingmu akan berkata, ini baik, ini menyenangkan saya, ini bagus buat saya. Tetapi firman Tuhan akan jelas-jelas mengatakan, don't do it. Ada perkara-perkara yang saudara pasti akan hadapi dalam hidupmu. That's your choice. Sebagai hamba Tuhan, sebagai orang tua rohani, saya ingin sampaikan. Give it back to him. Kembalikan the gift of choice. Sama seperti dia katakan kepada Petrus. Kembalikan pedangmu ke sarungnya. Barang siapa menggunakan pedang, dia akan dimakan oleh pedang. Hari ini hamba-hamba Tuhan, gereja Tuhan belajar satu perkara ini. Jumat Agung ini, Paskah, belajar untuk menyerahkan hidupmu kepada dia. And everything is gonna be okay. Sekalipun hidupmu di masa lalu hancur-hancuran,
penjahat yang seumur hidupnya berbuat jahat. Tapi hari itu dia menyerahkan, dia belajar satu perkara. Bisikan Roh Kudus, belajar takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah menyerahkan kendali, menyerahkan hak itu kepada tangan Tuhan sendiri. Saudara mau belajar ini? Mari tundukkan kepala. Saya undang hamba-hamba Tuhan untuk maju ke depan. Buka hatimu di hadapan Tuhan, saudara. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Karena satu perkara, ketika Tuhan berkata kepada Musa, Musa, aku mau hidupmu. Aku mau bekerja lewat hidupmu. Ketika Tuhan hadir dalam bentuk Shekinah glory, di semak-semak yang menyala, tapi tidak terbakar. Musa ingin tahu, dan Tuhan katakan, aku dengar teriakan minta tolong dari umatku. Dan dari seluruh penjuru bumi, aku temukan kau, anak Lewi. Aku akan pakai hidupmu. Engkau akan jungkir balik. Engkau akan jatuh bangun. Tetapi aku akan pakai hidupmu. Aku mau hakmu untuk memilih. To give it back to me. Dan Musa berkata di dalam Ibrani 11. Karena iman setelah dewasa Musa memilih untuk meninggalkan kemegahan Firaun. Dan memilih untuk mengikuti rencana Tuhan. Pada satu ketika Tuhan hadir kepada seorang anak manusia. Yang namanya Abram. Dia katakan, Abram, aku memilih untuk memakai hidupmu. Aku akan ciptakan satu bangsa umat pilihan dari rahimmu. Engkau akan jatuh bangun di hadapanku. Engkau akan kehilangan banyak perkara. But I have chosen you. Satu hal yang aku minta daripadamu. Give me your right. Dan Abraham berkata, aku berikan kepadamu. Saudaraku, di pegunungan di North Carolina, perkebunan jagung dari ujung sampai ke ujung. Ada satu anak muda yang mempunyai satu gairah. Satu kali Tuhan datang kepada dia lewat khotbah seorang guru sekolah minggu, Mordecai Ham. Dan dia berkata gini, ada orang yang Tuhan mau pakai untuk rencana Tuhan. Tapi dia akan kehilangan banyak perkara. Dia akan kehilangan warisan. Dia akan kehilangan teman-teman. Dia akan kehilangan ini, kehilangan itu. Dan perkataan itu bicara langsung kepada anak muda ini bernama Billy Graham. Tuhan sudah tentukan jalur hidupnya. Dan dia berkata, this is me Lord. Aku mau mulai hari ini hidup melayani Tuhan. Saudaraku, dia diangkat jauh lebih tinggi daripada North Carolina sekalipun. Dia mengunjungi semua negara-negara di muka bumi. Dia menumpang tangan kepada presiden, kepada raja-raja, kepada para pembesar dunia. Orang-orang hebat, orang-orang terutama berlutut minta nasihat kepada Billy Graham. Karena satu perkara, ketika Billy Graham berkata kepada Tuhan, I give you back my right to choose. Saudaraku, hamba-hamba Tuhan, saya ingin sampaikan hari ini. Engkau punya hak untuk menentukan langkah hidupmu. Bersediakah engkau serahkan hari ini di bawah kayu salib Tuhan? Give back your right to choose. Supaya dia memberikan nyawanya bagimu. Supaya dia memberikan hidupnya bagimu. Masa depanmu ditentukan oleh rencana mulia yang luar biasa. Kalau itu saudara, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Letakkan tanganmu di dadamu.
Dan katakan kepada Tuhan, ku telah mati dan tinggal cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Dengan imanmu katakan, Tuhan, I give you back my right to choose. Aku serahkan hidupku, hakku untuk memilih di atas mezbahmu. Mulai hari ini engkau akan melihat perjalananmu akan naik dari satu gunung ke gunung yang lain, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang berikutnya. Karena engkau memberikan nyawamu, hidupmu ke dalam tangan Tuhan. Katakan sekali lagi, ku telah mati dan aku tinggalkan semua hidup yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidup. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap pribadi yang menumpang tangan di dada masing-masing. Mulai hari ini Tuhan, bekerja dalam hidup mereka. Sama seperti orang-orang yang kau pilih Tuhan, yang menyerahkan nyawanya, menyerahkan hidupnya ke dalam tangan-Mu. Dan kau berperkara luar biasa dalam hidup mereka. Mulai hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikabana hadakara labasa. Hambamu berhenti berkata-kata, tetapi firman itu terus berkata-kata. Ketika hamba-hambamu tertidur, ketika hamba-hambamu sedang berjalan keluar, Roh Kudus berkata-kata. Kalau kepada penjahat yang ada di sebelahmu, Roh Kudus bisa bisikan, belajar takut akan Tuhan. Hari ini bisikan rencana hebat yang ada dalam pikiranmu ya Tuhan, supaya umatmu belajar takut akan Tuhan. Ajar hambamu juga takut akan Kau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saya undang Pendeta Purba untuk tampil ke depan memimpin perjamuan kudus. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Bapak, terima kasih kami sudah mendengarkan pesan-pesan-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan lakukan sakramen perjamuan kudus. Layakkan kami, semua layakkan kami Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan, layakkan kami sebagai pelayan-Mu untuk melakukan sakramen perjamuan kudus hari yang berbahagia hari ini. Terima kasih Tuhan, dan layakkan kami semua, baik yang ada di ruangan ini, baik yang ada di rumah masing-masing di Kemah Bet Shalom. Layakkan kami semua hari ini menerima sakramen perjamuan kudus untuk mengingat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin, amin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada
semua kita sudah menerima roti dan anggur? Bagi yang belum, angkat tangan. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih, hari ini adalah ibadah Jumat Agung tanggal 2 April. Bagi yang menerima roti yang ada tulisannya, masing-masing lihat. Bagi teman-teman yang di rumah tidak menggunakan roti yang tidak ada ayat-ayatnya, nggak apa-apa. Tapi hari ini adalah hari bersejarah. Coba saudara lihat, ada apa, ayat apa yang terdapat dalam roti yang saudara terima. Saya dapat Amsal 3 ayat 27. Ini aku banget ini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Sekali lagi, ini saya dapat ayat hari ini. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Jadi jangan ditahan-tahan, saudara kasih. Kalau ada orang yang berhak menerimanya, sementara saudara mampu melakukannya, lakukan itu. Saya nggak tahu saudara dapat apa. Itu firman untuk saudara. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat pesanmu hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Musa punya hak untuk tinggal di istana raja. Dia punya hak karena dia seorang pangeran. Dia punya hak untuk memilih, tapi Tuhan panggil dia. Dia pilih yang bukan yang nyaman. Kalau di istana apa saja ada, enak, tapi dia pilih yang tidak aman, yang dalam perjalanannya begitu sukar, tapi itu yang dia pilih. Saudara yang kasih, masing-masing kita punya panggilan masing-masing. Sebelum kita lakukan sakramen perjamuan kudus ini, banyak pilihan di hadapanmu. Setiap hari, apakah menolong orang yang benar-benar memerlukannya? Pilihan ada sama saudara. Pilihan ada sama saudara. Saya kemarin ditelepon oleh salah satu di gereja kita mengatakan, Pak, ini ada full gospel, mengirim 8 orang, dan ada beberapa anak SMP, beberapa anak SD butuh uang 17 jutaan. Saya bilang itu berkat. Saudara dengarkan baik-baik ini. Pada saat kita lagi kesulitan, ada seperti itu pilihan dari hati saya. Saya bilang itu berkat. Itu berkat. Itu berkat. Tuhan pasti buka jalan. Banyak pilihan di hadapanmu yang sudah bahkan ke depan ini. Pilihan yang kelihatannya berat, tapi kalau itu dari Tuhan, lakukan. Lakukan. Karena itu dari Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu hari ini. Roh Kudus-Mu menjamah setiap yang mendengarkan firman-Mu hari ini. Karena ke depan ini akan banyak sekali pilihan-pilihan yang kami harus hadapi. Dalam kesulitan seperti sekarang ini, di musim pandemi seperti ini, banyak pilihan-pilihan yang jalan pintas. Bapak, tapi berikan kepada kami roh takut akan Tuhan. Biar bukan jalan pintas yang kami tempuh, tapi jalannya Tuhan, sekalipun itu benar-benar sulit. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih.
Sekarang mari kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti tinggi-tinggi. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, kata Yesus di hadapan murid-muridnya. Bukankah roti yang baru saja kita pecah-pecahkan adalah lambang persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Yesus. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah lambang persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Oleh bilur-bilurnya yang tercurah di kayu salib. Oh haleluya, yang sakit sembuh. Oh yang sakit sembuh. Oh haleluya, 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 haleluya. Daniel sembuh, Andreas sembuh di dalam nama Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pesan-pesan-Mu yang dahsyat hari ini. Terima kasih Tuhan, berikan kekuatan kepada kami. Berikan roh yang takut akan Tuhan kepada kami. Biar di persimpangan jalan pada saat kami harus memilih, ada roh takut akan Tuhan di masing-masing kami yang mendengarkan firman Tuhan ini. Sehingga kami akan memilih apa yang Tuhan mau, bukan yang apa yang kami mau. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang mari kita berdoa syafaat untuk bangsa kita. Bapa, kami bersatu hati. Kami lepaskan berkat bagi bangsa ini. Bangsa ini aman. Bangsa ini damai. Ampuni orang yang mereka lakukan karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ampuni mereka. Hari ini kami lepaskan secara korporat keamanan buat negeri ini. Damai buat bangsa ini. Bapak berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi Maruf Amin beserta seluruh aparatnya. Hand in hand bersatu hati. Oh haleluya, menghadapi terorisme, menghadapi musim pandemi seperti ini. Terima kasih Bapak, terima kasih kalau bulan ini, April ini, diperlukan sesuai dengan schedule 15 juta vaksin. Tapi yang tersedia hanya 7 juta. Bapak, kami angkat tangan kepada Tuhan. Tuhan sediakan. Tuhan sediakan. Berikan roh dan hikmat kepada Pak Jokowi. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih, berkati bangsa ini. Kami percaya bangsa ini pasti bisa melewati masa-masa sulit seperti ini. Kami percaya vaksinasi untuk 181 juta di 17.000 pulau di Indonesia. Oleh kemurahan Tuhan pasti bisa dijalani. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat jemaat yang Kau percayakan di tempat ini. Kami percaya, oh bilur-bilur-Mu yang tercurah di Golgota, menyembuhkan yang sakit,
Oh haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih, berkati jemaat yang kau percayakan di tempat ini. Tidak ada yang kekurangan, tapi diberkati dengan berlimpah-limpah. Kami lepaskan berkat buat kemah Bet Shalom. Damai sejahtera, sukacita ada di sana. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih. Pujian hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Sekarang mari angkat kedua belah tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati tangan-tangan yang terangkat di hadapan hadirat Tuhan. Dengan berlimpah-limpah, dengan berlimpah-limpah. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati keluarga besarmu. Tuhan memberkati usahamu di dalam nama Yesus. Tuhan berkati pelayananmu. Tuhan berkati gereja ini, Tuhan berkati bangsa ini. Di dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati, berteriak dengan iman, sama-sama katakan, amin, amin. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Amin. Pernah mengumpulkan persembahan. Saya diberitahu oleh Frankie, ada Pak Polisi yang menjaga gedung gereja ini. Nah, kita kumpulkan persembahan, kita kasih ke mereka ya. Jadi seberapa relanya saudara, kita berkati dia. Oke ya, mungkin bisa dibantu dengan kotak persembahan. Ayo kita berdoa dulu. Tuhan